Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita lanjutkan kajian kita mengenai rukuk dan sujud ya. Karena ini merupakan hal yang khusus ya. Mari kita baca surah Al-Hajj ayat 77 dan 78. Ini merupakan gambaran dalam kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Apa yang diperintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu yang di dunia ini, nanti kita alami sesuatu kejadian di akhirat nanti ya. Antara lain bahwa Nabi Muhammad SAW menyaksikan seluruh manusia ini, dan kita kaum muslimin untuk menyaksikan seluruh manusia ya. Ini suatu pekerjaan yang tidak ringan ya, untuk menjadi saksi di dalam ayat nomor 78 ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Rukuklah kalian dan sujudlah kalian. Wa'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. Waf'alul khair. Berbuatlah amal kebaikan apa saja ya. Kalau Al-Quran menggambarkan tidak spesifik itu apa saja. Waf'alul khair ya. La'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung ya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi. Ini lanjutannya ya, ayat lanjutannya gitu. Berarti ada semacam estafet gitu, ya. Jadi kalau 4 kita lakukan, sujud, rukuk, sujud, mengabdi, kemudian melakukan kebaikan, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kalian beruntung. Nah, itu potong ayat ya. Dilanjutkan dengan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah di jalan agama Allah dengan sebenar-benar jihad gitu ya. Artinya berpisah ya, estafet nomor 1 kemudian estafet kedua. Berjihad sudah saya sampaikan, lakukanlah semua hal-hal itu sungguh-sungguh, apa saja ya, sungguh-sungguh, sehingga jihad itu membuahkan hasil ya. Misalnya kita menyantuni anak yatim, sungguh-sungguh ya, kita lakukan, kita giring masyarakat untuk perhatian terhadap anak yatim. Kemudian kita pikirkan bagaimana kehidupan dia, bagaimana sekolahnya gitu, sehingga dia tumbuh menjadi orang yang berguna. Nah itu sungguh-sungguh. Semakin banyak orang yang terlibat, kemudian diharapkan kita, kalau kita sudah meninggal, pekerjaan itu akan dilanjutkan oleh orang-orang kemudian setelah kita tiada. Itulah jihad. Sehingga amal-amal kita menjadi al-baqiyatus sholih. Al-baqiyatus sholih. Amal-amal soleh yang kekal. Ya, itu. Ya, dia tuh membuahkan itu. Ya.
Huwa jtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dia memilih kalian dan tidak menjadi kalian di agama ini suatu kesempitan, ya. Suatu yang menyusahkan, ya. Millati abikum Ibrahim, ikutilah agama nenek moyangmu Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, Allah telah menamakan kalian kaum muslimin, al-muslimin, ya. Jadi ada perdebatan, ada diskusi dengan kelompok-kelompok agama lain, ya, di medsos. Maka kita kemukakan namanya muslim itu sejak dulu, ya, sejak dulu, ya. Jadi sejak dulu, min qablu wa fi hadzal liyakuna rasul, dalam Quran ini liyakuna rasulu syahida alaikum, agar Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kalian. Nanti kita bahas apa itu saksi. Tentu saya sudah katakan, kalau satu kata di dalam Al-Quran itu yang menjadi pertanyaan kita, maka nanti insya Allah akan terjawab dengan Al-Quran itu sendiri, ya. Seperti kita sudah lakukan, sedang lakukan, nanti kita lanjut lagi mengenai sholat khusyuk. Karena sholat khusyuk itu ada dalam Al-Quran, maka akan dijawab oleh Al-Quran. Tapi memang harus telaten, ya, harus telaten mencari. Wa takunu syuhada 'alan nas, dan kalian para saksi atas manusia lain. Nah, kalau saksi itu kira-kira kita harus punya ilmu, ya kan? Saksi di pengadilan itu harus punya pengetahuan dan melihat sendiri. Jadi kita terlibat di dalam kehidupan manusia ini, ya. Tidak bisa kita tidak terlibat, sebab kita akan jadi saksi, ya. Setidak-tidaknya saksi di zaman kita, ya. Dan kita punya pikiran mengenai itu. Nah, pikiran kita mengenai itu tentu didasarkan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah ilmu yang dilahirkan dari Al-Quran, ya. Kalau pengertian ilmu dalam Al-Quran itu ilmu yang menyinari kolbu kita, ya. Ilmu yang menyinari kolbu kita dan menggerakkan amal kita sesuai dengan ilmu itu. Nah, itu. Ilmu dalam pengertian Al-Quran ada ilmu yang menyinari kolbu kita sehingga bergerak amal kita sesuai dengan ilmu yang kita ketahui. Jadi kalau hanya sampai pada hafalan belum masuk ke hati, artinya belum ilmu yang dimaksud dengan Al-Quran, ya. Itu dijelaskan dalam surah Al-Ankabut nomor 49. Nah, sekarang ruku dan sujud itu. Ruku dan sujud itu kelihatannya kalau kita lihat dalam surah Al-Fat adalah sesuatu yang bergerak, gitu, ya. Bagaimana kita melihat ruku dan sujud itu sesuatu yang bergerak? Maka kita lihat di ayat 29 surah Al-Fat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dia
dan orang-orang bersama dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu lihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keriduannya. Ini sepotong saja saya baca ya. Muhammadur Rasulullah. Jadi dalam Quran ini ada 4 ayat yang menyebutkan secara spesifik Nabi Muhammad SAW. Ada 4 ayat. 1 ayat yang disebut Ahmad. Ya. Jadi kalau kita bagi Ahmad itu berkenaan dengan tauhid. Ya. Jadi ayat surah As-Saff 61 kalau tidak salah. Ya. Surah 1 ayat 7 atau 6. Itu berarti mengenai tauhid pada waktu Nabi Muhammad disebut Ahmad. Ya. Kemudian 4 ayat menyebut Muhammad. 1 yang berkenaan dengan misi perjuangan Rasulullah SAW. Ini misi perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Keras terhadap orang kafir. Jadi di dalam Al-Qur'an ini ada yang spesifik al-kuffar. Al-kuffar. Jadi orang kafir yang memusuhi Islam. Ya. Yang bergerak untuk meruntuhkan agama kita. Ini yang maksud al-kuffar. Ya. Jadi kafir itu banyak pengertian. Tapi di sini mengapa dia keras terhadap orang kafir, yaitu orang kafir yang musuh Islam. Ruhama'u bainahum, mereka berkasih sayang sesama mereka. Tarahum ruk'an sujada. Ya. Ruk'an sujadan. Kalau an ujungnya an artinya ruku yang sempurna, sujud yang sempurna. Ya. Kalau di dalam surah Al-Hajj yaitu perintah ruku saja dan perintah sujud. Berarti ruku dan sujud akan bergerak ke arah kesempurnaan. Oleh sebab itu saya mencoba mengajak bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk mengerti dari kata-kata, ya. Jadi yang di dalam sujud kita sebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Maha suci Tuhanku artinya begini. Kalau kita menyebut maha suci Tuhan, artinya apa-apa yang ada di dalam pikiran kita, di dalam dugaan kita mengenai kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu jauh daripada yang sebenarnya. Nah, itu satu pengakuan. Jadi subhanallah itu selalu duluan. Mengapa subhanallah selalu duluan? Karena subhanallah itu mengakui bahwa apa-apa yang kita duga, apa-apa yang kita pikirkan mengenai Allah itu tidak akan mungkin bisa tercapai, jauh daripada yang sebenarnya gitu ya. Maka kita tadi ada 3 surah yang penting sekali yang merupakan basis daripada Allah. 1 surah Al-A'la, Al-Ghasyiyah, di atasnya surah At-Tariq ya. Jadi kelihatan bahasanya, ini bahasa. Jadi kalau A'la bahasanya itu bahasa khobar, biasa berita saja ya. Kalau berkenaan dengan azim seperti imam tadi baru membaca sekitar separuh ya surah Al-Waqiah itu separuh. Kalau dilanjutkan lagi kita akan ketemu dengan
Subhan, ya. Maha suci Allah, sucikan nama Allah yang maha agung. Ada dua di dalam surah Al-Waqiah itu, ya. Satunya di surah Al-Haqqah. Nanti kita perhatikan gaya bahasanya, ya, gaya bahasanya. Jadi kalau Al-A'la itu masih dalam jangkauan pikiran kita, masih dalam jangkauan pikiran kita. Kalau Al-Azim itu jauh di luar jangkauan pikir kita, ya. Maka duluan perintah ruku dan perintah sujud, gitu. Kemarin kita sudah mulai membahas masalah surah Al-A'la. Jadi surah Al-A'la ini berisi potongan-potongan ayat, potongan-potongan. Artinya judul-judulnya aja, ya, judul-judulnya. Seperti A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsa'an nahwa. Dia yang menciptakan makhluk dengan sempurna, menciptakan manusia, menciptakan binatang-binatang sempurna, gitu ya. Walladzi qaddara fadas, kemudian diberi petunjuk. Yang tidak punya akal diberi petunjuk insting, ya, seperti binatang dia tidak punya akal tapi diberi insting. Kalau dia melahirkan anak dia menyusui, gitu ya. Kalau kita hidayah dalam rangka penciptaan manusia yang sempurna, hidayah diberi petunjuk dalam rangka menjadikan kita khalifah, gitu ya. Gitu. Namun walladzi akhrajal mar'a, menumbuhkan rumput-rumputan, faj'alahu sa'an ahwa, menjadikan rumput itu hitam gugur, melambangkan bahwa hidup kita ini tidak abadi, ya. Nah, nanti model ayat ini, model itu bertebaran, ya. Bertebaran di dalam Al-Quran itu bertebaran. Model ayat seperti ini. Artinya kehidupan dunia ini tidak kekal, ya. Model seperti ini. Maka ingatan kita dalam membaca Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, terbayang kita, ya, terbayang isi Al-Quran itu yang merujuk pada Al-A'la itu, ya. Kemudian proses turunnya Al-Quran, ya. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Ini prosesnya. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu, sanuqri'uka fala tansa, agar nggak lupa, gitu ya. Kecuali illa masya Allah, kecuali Allah mengendaki lain. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa kalau seandainya Allah itu ingin membatalkan ayat itu, maka Nabi Muhammad dilupakan, ya, caranya dilupa ayat itu, maka itu dibatalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya dia tahu yang zahir maupun yang tersembunyi. Banyak ayat ini, ya, banyak tipe-tipe ayat ini di dalam. Jadi kalau mau setengah jam ruku, setengah jam sujud, setengah jam, bayangkan Allah itu, terutama yang hafal Quran. Dengan hafal Quran yang mengerti isinya, ya, bukan hafal aja, yang mengerti isinya. Terus makanya Rasulullah itu sujud sampai lama sekali, tapi tidak pernah diceritakan apa yang di dalam sujud itu, ya. Maka kita tidak ada lain menelusuri,
isi daripada ayat Al-Quran dengan kunci, pakai kunci, tidak sembarangan, dengan kunci kata-kata. Ya. Karena kata-kata di dalam Al-Quran itu konsisten, ya. Seperti Al-Quran aja ada 11 Al-Quran, Alkitab. Ya. Begitu kita menemukan Alkitab, hati kita sudah tahu arah kemana ayat ini. Al-Quran, ya. Al-Furqan, ya. Al-Furqan berkenaan dengan hal yang hak dan batil. Kita tahu. Jadi isinya begitu isinya. Al-Hadi, Al-Hadi, An-Nur, Ar-Ruh. Kalau An-Nur itu masih memberikan nur kepada kita. Isinya itu kira-kira akan menuju pemberi cahaya, ya, cahaya. Seperti saya ini berada di mimbar ini. Kalau seandainya lampu gelap, ya, lampu gelap, bapak-bapak atau saya tidak bisa melihat bapak, ya kan? Nah, karena ada nur cahaya, jadi terang benderang. Kita sering mengalami di dalam baca Al-Quran itu sering sekali. Kalau belum ada nur, rasanya gelap. Apa yang dimaksud ayat ini gitu, ya? Tapi setelah ada nur, oh ini rupanya gitu, ya. Pengertiannya, maksudnya, ya. Terus kita teruskan lagi. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami mudahkan kamu dalam agama. Kita terasa bagaimana mudahnya kita, ya, pribadi, ya. Jadi Al-Quran itu kalau kita paham, itu jangan untuk mengukur orang. Jangan digunakan alat untuk mengukur orang. Alat itu digunakan untuk mengevaluasi diri, ya. Jangan sampai kita membicarakan orang dengan ukuran Al-Quran, maka nanti akan gelap, ya. Akan gelap. Karena berkenaan dengan ayat-ayat Al-Quran itu memerlukan suatu kepribadian yang tawadu, ya. Semakin banyak ayat-ayat yang kita pahami, semakin banyak ayat-ayat yang terbaik, gitu. Semakin merasa kita jauh daripada harapan kita. Pokoknya sampai meninggal dunia nggak selesai, ya. Sampai meninggal dunia nggak selesai. Fadzakir inna fa'atid dzikrah. Ini perintah kepada Nabi Muhammad. Fadzakir inna fa'atid dzikrah. Maka berilah peringatan Al-Quran itu, sungguh bermanfaat peringatan itu. Dalam praktek, ya, dalam praktek. Kita merasa bahwa kita punya kewajiban, walaupun itu kewajiban Nabi Muhammad SAW, namun dalam surah itu dilanjutkan oleh para ulama dan siapapun, ya. Dalam Al-Quran itu tidak membedakan, tidak ada beda ulama bukan ulama. Pokoknya kalau kita tahu kita sampaikan. Nah, fadzakir inna fa'atid dzikrah, kalau kita sampaikan, ya, apa-apa yang kita tahu dalam praktik ini. Kadang-kadang kita menyampaikan dalam katakanlah 3 poin lah, kita sampaikan 3 poin. Entah mengapa dalam mengantar itu kita bisa 4 poin, ya. Kita persiapkan 3 poin, tahu-tahu yang keluar dari mulut kita 4 poin itu. Itulah fadzakir inna fa'atid dzikrah. Maka berilah peringatan mengenai Al-Quran itu. Sesungguhnya peringatan itu manfaat bagi orang yang diberi peringatan, diberi penjelasan, maupun manfaatnya bagi diri kita, gitu, ya. Selalu bertambah. Kita beri 3, atau kita sampaikan 4. Tahu-tahu yang dengar itu tahu 3, rupanya Allah memberikan hidayah.
Jadi 4 dia paham itu, ya. Saya kira itulah gambaran. Tapi sesudah ini kita langsung saja nanti surah Al-Ala, surah Qasyah, surah Tarik, kemudian surah Al-Haqqah, surah Waqiah, ya. Mudah-mudahan semakin hari semakin dalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.